Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Hasan dari kelas B Manajemen Angkatan 2019 Universitas Negeri Gorontalo. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yaitu rantai pasokan. Yang pertama itu profil perusahaan. Darden Restaurants Inc. adalah perusahaan publik terbesar di dunia yang bergerak dalam bidang kasual, dining, restaurants. Perusahaan ini menyajikan lebih dari 400 juta porsi makanan setiap tahunnya di lebih dari 1.900 restoran di Amerika Utara. Selanjutnya, pentingnya strategi rantai pasokan. Yang pertama itu sebuah rantai pasokan mencakup pemasok, perusahaan manufaktur atau penyedia jasa, dan perusahaan distributor, grosir, dan pengecer yang mengantarkan produk atau jasa ke konsumen terakhir. Yang kedua itu tujuan dari manajemen rantai pasokan adalah untuk mengkoordinasi giat dan dalam rantai pasokan untuk memaksimalkan keunggulan kompetitif dan manfaat dari rantai pasokan bagi konsumen akhir. Selanjutnya adalah masalah sumber buat atau beli versus pengalihan daya. Bersamaan buat atau beli, seperti yang kita lihat pada bab 5 kemarin, memilih barang dan jasa yang dapat secara menguntungkan dapat diperoleh secara eksternal dibandingkan diproduksi secara internal, dikenal dengan keputusan buat atau beli. Pengalidayaan atau outsourcing mengalihkan beberapa kegiatan dan sumber daya internal tradisional dan sebuah perusahaan ke vendor di luar perusahaan buatnya, sedikit berbeda dan keputusan buat atau beli tradisional. Strategi 6 sumber. Yang pertama itu banyak pemasok, yang kedua sedikit pemasok, yang ketiga integrasi vertikal, yang keempat ventura bersama, yang kelima jaringan kretsu, yang keenam perusahaan virtual. Risiko rantai pasokan, risiko dan taktik mitigasi. Risiko rantai pasokan meningkatkan dalam berbagai cara, mengidentifikasi kategori utama, risiko dan taktik untuk membantu mengelola lainnya. Penggambaran rencana strategi yang sukses untuk manajemen rantai pasokan membutuhkan penelitian yang berhari-hari, penilaian menyeluruh atau risiko yang terkait, dan perencanaan yang inovatif. Selanjutnya adalah pengelolaan rantai pasokan terintegrasi. Hal ini dapat mengarah kepada tindakan mengurangi pembobolan dan peningkatan nilai. Yang pertama itu isu-isu dalam pengelolaan rantai pasokan. Yang kedua kesempatan dalam mengelola rantai pasokan terintegrasi. Selanjutnya adalah membangun basis persediaan. Yang pertama itu evaluasi pemasok, yang kedua itu pengembangan pemasok, yang ketiga negosiasi, yang keempat membuat kontak, yang kelima pemusatan pembelian, yang keenam pembelian via elektronik. Selanjutnya adalah manajemen, etika, dan rantai pasokan yang berkelanjutan. Etika manajemen rantai pasokan, kita mempertimbangkan 3 aspek etika, yaitu etika personal, etika dalam rantai pasokan, dan perilaku etis terhadap lingkungan. Selanjutnya adalah click to outlet. Manajemen pasokan telah membangun prinsip dan standar berikut ini untuk digunakan sebagai pedoman perilaku yang etis. Yang pertama itu meningkatkan dan memperkuat tanggung jawab bagi karyawan. Yang kedua itu menghindari ketidakpantasan yang dirasakan konflik kepentingan perilaku yang secara negatif memengaruhi keputusan rantai pasokan, dan kesepakatan berulang yang tidak pantas. Selanjutnya etika di dalam rantai pasokan. Dalam era spasialisasi tinggi saat ini, banyak sumber daya perusahaan dibeli menetapkan tekanan yang sangat tinggi atau etika dalam rantai pasokan. Manajer mungkin tergoda untuk mengabaikan penyimpangan etikali pemasokan atau pemindahan polusi ke pemasok, namun
terusan harus membangun standar masyarakat mengharapkan kinerja yang aktif di seluruh rantai pasokan. Selanjutnya adalah perilaku etis terhadap lingkungan. Sementara etika pada basis personal dan dalam rantai pemasok, penting begitu pula dengan perilaku etika terhadap lingkungan. Etika yang baik meluas hingga pengoperasian bisnis dengan cara yang mendukung konservasi dan peremajaan sumber daya. Selanjutnya adalah membangun kesinambungan rantai pemasok. Rantai pasokan masuk menarik banyak perhatian, namun ini hanya bagian di tantangan kesinambungan. Rantai pemasok kembali juga signifikasi logistik terbaik mencangkup proses pengiriman produk yang dikembalikan. Tujuan manajer operasi harus terbatas pada membakar atau mengubur produk pada berusaha keras untuk menggunakan kembali. Selanjutnya adalah mengukur kinerja rantai pasokan. Yang pertama itu aset dipercayakan untuk persediaan, yang kedua itu tolak ukur rantai pasokan, yang ketiga itu model skor. Ya, sekian dari presentasi dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.